Dan berita pilihan terakhir, saudara, petugas pemadam kebakaran Kota Padang evakuasi seorang balita 2,5 tahun yang terkunci di dalam mobil orang tuanya. Kedua orang tua panik karena anaknya terjebak di dalam mobil selama 30 menit. Orang tua normal mana yang tak panik saat sang buah hati terjebak sendirian di dalam mobil yang tengah diparkir di garasi. Begitu pula yang terjadi pada orang tua balita berusia 2,5 tahun di Padang, Sumatera Barat. Awalnya petugas sedikit kesulitan untuk menemukan cara mengevakuasi bocah ini tanpa harus memecahkan kaca mobil. Ditambah lagi sang balita sempat menangis lama di dalam mobil. Namun, berkat kerjasama yang baik dalam 30 menit, petugas akhirnya dapat membuka pintu mobil dengan menggunakan gantungan baju. Raut lega pun terpancar dari wajah orang tua dan anaknya saat mereka bisa kembali berpelukan. Orang tua meninggalkan anaknya di rumah, kemudian anaknya menaiki mobil dan terkunci di dalam mobil tersebut. Evakuasi berjalan dengan lancar, namun kita awalnya ada kesulitan yang kita pelajari dulu bagaimana untuk cara tidak memecah kaca. Dan akhirnya kita temukan solusinya dan kita coba dengan gantungan baju. Kejadian bermula saat balita ini masuk ke dalam mobil yang tidak dikunci. Ia masuk tanpa sepengetahuan orang tuanya. Selama 30 menit, sang balita terkunci di dalam mobil dengan kondisi kepanasan dan menangis. Hingga akhirnya tim damkar tiba membantunya keluar dari mobil. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Indonesia pagi, satu unit ruko di Kota Kabanjahe, Sumatera Utara hangus terbakar. Kebakaran sempat membuat panik bangunan di sebelahnya yang merupakan gudang logistik KPU Karo. Kebakaran ruko di Jalan Mumah Purba, Kecamatan Padang Mas, Kota Kabanjahe, Sumatera Utara terjadi sekitar pukul 18 Kamis petang. Api dengan cepat membesar dan berkobar menghanguskan ruko yang menjual barang pecah belah. Kebakaran sempat membuat panik karena bersebelahan dengan gudang logistik KPU Kabupaten Karo. 4 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Api dapat dipadamkan sekitar setengah jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dan yang kita temui yang terbakar adalah toko pecah belah. Nah, di Jalan Mumah Purba, Kabanjahe, kebetulan bersebelahan dengan gudang logistik KPU dan segera sampai di sini karena tadi informasinya di gudang logistik KPU ini sudah merambat api, jadi itu dinginkan dulu. Sementara di Kabupaten Padang Pariaman, Saudara, Provinsi Sumatera Barat, 4 unit kendaraan terlibat laka atau kecelakaan beruntun di Jalan Raya Padang Bukit Tinggi. 2 orang alami luka-luka. 3 unit truk dan 1 minibus ini terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Lintas Sumatera Padang Bukit Tinggi. Kecelakaan berawal saat mobil truk bermuatan pasir yang banting setir ke arah kanan karena mobil minibus yang ada di depannya melakukan rem mendadak. Akibatnya, tabrakan yang melibatkan 4 kendaraan pun tidak terelakkan. Sopir truk, pasir, dan sopir minibus alami luka-luka dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Kronologis kejadian, mobil truk pasir datang dari arah Bukit Tinggi mau menuju ke Padang. Setiba di TKP, rupanya ada kendaraan minibus yang merem mendadak. Supir truk pasir banting setir ke kanan, langsung menghantam mobil Sarah. Saudara, Satreskrim Polrestabes Medan menetapkan pengasuh daycare sebagai tersangka atas kasus kekerasan terhadap anak balita yang diasuhnya. P alias T, pengasuh di salah satu daycare ini ditangkap polisi. Setelah adanya pelaporan dari ibu korban kepada polisi, pelaku mengaku sudah 3 kali melakukan penganiayaan karena alasan tidak dapat mengendalikan emosi akibat terlalu lelah. Polisi tidak menahan pelaku karena ancaman hukuman di bawah 5 tahun penjara dan tersangka ini bersikap kooperatif. Demikian. Itu alasannya, Bang? Ya, itu alasannya. Bang, sering berulang, Bang, itu kan di CCTV nggak? Sudah 3 kali. Sudah 3 kali dengan korban yang sama. Jadi yang ketiga ini ketahuannya oleh orang tua korban, loh anak saya kok ada seperti luka-luka bekas cubitan, demikian. Anak-anak yang lain, Bang? Masih pendalaman dan
Sebelumnya, saudara, kasus penganiayaan ini terungkap saat orang tua korban menemukan bekas luka pada anaknya. Dari bukti rekaman CCTV, tampak aksi kekerasan yang dilakukan pengasuh daycare terhadap korban. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, tidak terima di demo sejumlah mahasiswa, seorang dosen dan tenaga pendidik di Universitas Muhammadiyah Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur adu jotos dengan mahasiswanya sendiri. Aksi tidak terpuji dilakukan seorang dosen dan tenaga pendidik di Universitas Muhammadiyah Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Keduanya terlibat adu jotos dengan sejumlah mahasiswa yang tengah melakukan aksi demo di Gedung Rektorat Universitas Muhammadiyah Maumere pada Kamis pagi. Aksi yang diinisiasi oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Maumere ini sebelumnya berjalan dengan damai. Mereka mempertanyakan kebijakan universitas yang melarang mahasiswa mengikuti perkuliahan hanya karena ikut kegiatan pengkaderan organisasi. Rektor Universitas Muhammadiyah Maumere turut menyesalkan kejadian tersebut. Pihak universitas akan melakukan langkah mediasi antara kedua belah pihak. Ya, itu yang kita prihatin sekali. Saya tadi juga sudah minta maaf ya. Jadi agak terprovokasi ya. Makanya saya bilang kan semuanya harus menahan diri. Mahasiswa menahan diri, dosen pegawai juga menahan diri. Jangan ada yang terprovokasi. Nah, kalau terprovokasi ini kan saling saut menyaut ya. Satu sudah saut, ya di sana juga saut. Beginilah kondisi siswa berinisial A, siswa sekolah swasta di kawasan Manggarai Tebet, Jakarta Selatan yang mendapatkan kekerasan fisik dari kakak kelasnya pada Selasa 8 Oktober lalu. Korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur. Dan kepolisian masih meminta keterangan 5 orang saksi diantaranya siswa dan kepala sekolah terkait perkelahian antara 2 siswa ini. Kasus ini kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan. Ini adalah perkelahian. Sudah berapa saksi yang diperiksa? Untuk saksi ada 5 saksi yang sudah diperiksa, dari mulai kepala sekolah, kemudian siswa, kemudian penjaga sekolah, itu yang antara lain yang sudah diperiksa. Ya, untuk ini dari pihak orang tua sudah melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Nanti kita tindak lanjutin. Informasi paling akhir tentang kasus kekerasan pada siswa yang dilakukan seniornya. Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan di Polres Jakarta Selatan. Pagi Niko, bagaimana dengan kelanjutan pengusutan kasus kekerasan ini, Nik, dan bagaimana kondisi korban sejauh ini? Ya, untuk kelanjutan dari kasus ini, polisi juga belum menetapkan tersangka terkait dengan dugaan penganiayaan dan juga kekerasan yang terjadi di salah satu madrasah aliyah di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Adapun polisi juga telah memeriksa 5 orang saksi terkait dengan dugaan kekerasan kali ini, diantaranya adalah kepala sekolah, siswa, dan juga 1 penjaga sekolah. Dan adapun keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat, ini menyatakan bahwa kasus ini merupakan murni pertarungan 1 lawan 1 antara kakak kelas yang berinisial MAA dan juga adik kelas yang berinisial AAP. Dan Kapolres Metro Jakarta Selatan juga tidak menegaskan bahwa kasus ini bukan merupakan bullying atau perundungan. Dan ditambahkan juga oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung ini menambahkan bahwa latar belakang terjadinya penganiayaan atau dugaan penganiayaan dan kekerasan yang terjadi di kawasan di salah satu madrasah aliyah di Tebet, Jakarta Selatan ini merupakan masalah cekcok antara MAA dengan AAP soal perempuan. Dan kemudian namun hal itu masih perlu didalami kembali oleh pihak kepolisian. Dan kemudian Polres Metro Jakarta Selatan juga telah memeriksa tempat kejadian perkara, yakni di kawasan Madrasah Aliyah di Tebet, Jakarta Selatan. Unit perempuan dan unit perlindungan perempuan dan anak ini dilibatkan langsung untuk mengetahui lebih lanjut soal perkembangan dugaan kekerasan dan penganiayaan yang melibatkan senior dan juga juniornya di salah satu Madrasah Aliyah tersebut. Dan kemudian berdasarkan keterangan keluarga dari
korban bahwa yang saat ini korban masih dirawat di Rumah Sakit Budi Asih Cawang Jakarta Timur yang dirawat secara intensif akibat luka pendarahan di kepala. Dan berikut merupakan pernyataan dari kepolisian terkait dengan dugaan kekerasan dan penganiayaan yang terjadi di salah satu madrasah aliyah di Tebet, Jakarta Selatan. Kemudian yang disampaikan oleh pihak keluarga secara kronologis adalah awalnya AAP ini ingin pulang sekolah, lalu kemudian ditarik oleh kakak kelasnya ke luar sekolah dan kemudian terjadi pemukulan yang dilakukan oleh MAA di luar kawasan sekolah tersebut. Lalu kemudian salah satu saksi melihat AAP ini sudah tersungkur, jatuh dan tidak sadarkan diri, kemudian langsung melapor ke pihak sekolah dan akhirnya pihak sekolah ini langsung membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Adapun dari pihak sekolah sendiri, Radi dan juga saudara, bahwa mereka ini belum menyatakan rilis resmi terkait dengan dugaan kekerasan dan penganiayaan yang ada di Madrasah Aliyah di kawasan tersebut. Ini menarik, kita tunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian dan juga rilis resmi dari pihak sekolah untuk nantinya menjelaskan terkait dengan apa penyebab pasti dari dugaan kekerasan dan penganiayaan yang terjadi antara kakak kelas dan adik kelas di salah satu madrasah aliyah di Tebet, Jakarta Selatan. Radi. Baik, terima kasih Niko Anggriawan melaporkan langsung dari Mapolres Jakarta Selatan.